Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nih, saya Fikratul Aikidah dari kelas C, program studi S1 Gizi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar timbulnya penyakit berdasarkan jaring-jaring sebab akibat. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu penyakit. Jadi, penyakit itu merupakan kondisi atau keadaan abnormal, keadaan tidak normal tertentu yang secara negatif akan mempengaruhi struktur maupun fungsi dari sebagian maupun seluruh makhluk hidup yang dapat diketahui dengan adanya gejala dan juga tanda klinis tertentu. Contohnya seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang menyebabkan penyakit itu bisa timbul. Secara epidemiologi, ada 3 konsep dasar mengenai timbulnya suatu penyakit, yaitu segitiga epidemiologi, roda, dan juga jaring-jaring sebab akibat. Di mana kali ini saya akan membahas mengenai jaring-jaring sebab akibat dari suatu penyakit. Nah, jaring-jaring sebab akibat ini ditemukan oleh McMahon dan Park pada tahun 1970, di mana McMahon dan Park menekankan bahwa suatu penyakit itu dapat terjadi karena berbagai faktor. Nah, jadi teori jaring-jaring sebab akibat ini menerangkan bahwa penyakit itu tidak terjadi hanya karena satu faktor penyebab saja, tetapi ada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dan faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain seperti jaring-jaring laba-laba. Nah, teman-teman, ini merupakan model jaring-jaring sebab akibat yang dimaksudkan oleh teori McMahon dan juga Park, di mana dapat dilihat di sini bahwa penyakit ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, faktor 1 atau 3 saja, tetapi dapat disebabkan oleh faktor 1, 2 sampai 11. Nah, pada faktor-faktor ini saling mempengaruhi untuk menimbulkan suatu penyakit. Seperti pada faktor 4 ini dipengaruhi oleh faktor 9 dan 10, yang kemudian faktor 4 ini juga mempengaruhi faktor 1 dan 2. Begitu juga dengan faktor-faktor lainnya yang akan saling mempengaruhi. Karena faktor-faktor penyebab penyakit tadi saling berkaitan antara faktor yang satu dengan yang lainnya, nah maka dengan demikian timbulnya penyakit ini dapat dicegah atau dihentikan dengan cara memotong mata rantai pada berbagai titik faktor penyebab. Nah, contohnya pada penyakit jantung koroner, jaringan sebab akibat yang mendasari penyakit jantung koroner, di mana banyak faktor yang merupakan penghambat atau peningkatan perkembangan dari penyakit tersebut. Beberapa dari faktor tersebut seperti intrinsik pada penjamu yang tetap dan yang lainnya seperti komponen makanan, perokok, inaktivasi fisik, dan gaya hidup dapat dimanipulasi. Nah, di sini terdapat contoh penyakit berdasarkan jaring-jaring sebab akibat, yaitu ada penyakit kurang gizi, di mana penyakit kurang gizi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor konsumsi makanan yang tidak memadai, faktor kesehatan yang kurang, dan juga faktor daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi yang terganggu. Nah, faktor konsumsi makanan yang tidak memadai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lagi, seperti faktor pengetahuan gizi yang rendah, kemudian produksi bahan makanan yang rendah, dan juga daya beli yang rendah. Selanjutnya ada faktor kesehatan yang kurang. Nah, faktor kesehatan yang kurang ini mempengaruhi penyakit kurang gizi, yang juga kesehatan kurang ini dipengaruhi oleh daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi yang terganggu, yang dipengaruhi juga oleh fasilitas kesehatan yang kurang. Nah, dari beberapa faktor penyakit kurang gizi ini tentunya saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, seperti pengetahuan gizi yang rendah ini, produksi bahan makanan yang rendah, daya beli yang rendah, kemudian juga dari fasilitas kesehatan yang kurang, itu sama-sama juga dipengaruhi oleh kemiskinan. Mengapa faktor-faktor tadi dapat menjadi penyebab dari kurangnya gizi? Nah, yang pertama adalah konsumsi makanan yang tidak memadai. Tentu kita sama-sama tahu bahwa asupan nutrisi seseorang itu tergantung dari bagaimana asupan makanannya. Ketika asupan makanannya tidak memadai, maka seseorang akan kekurangan zat gizi.
Konsumsi makanan yang tidak memadai ini juga didukung oleh faktor pengetahuan gizi yang rendah. Maksudnya adalah ketika seseorang memiliki pengetahuan tentang gizi yang rendah, maka dia tidak akan mengetahui kebutuhan gizi dirinya sendiri, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi akan tubuhnya dengan baik. Selanjutnya, produksi bahan makanan yang rendah. Nah, tentu saja produksi bahan makanan yang rendah ini akan berpengaruh pada kebutuhan zat gizi. Karena ketika bahan makanan tidak memadai, maka kesiapan akan kebutuhan gizi juga akan berkurang atau tidak sesuai dengan yang tubuh butuhkan. Faktor ini juga tentu didukung oleh daya beli yang rendah dan juga kemiskinan. Selanjutnya, kesehatan yang kurang. Kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi status gizi seseorang, terutama menyebabkan gizi kurang, seperti penyakit infeksi yang berulang akan dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang. Daya tahan tubuh yang kurang ini akan membuat anak lebih mudah terserang penyakit dan dapat menghambat pertumbuhannya. Faktor ini juga didukung oleh fasilitas kesehatan yang kurang, di mana seseorang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik, sehingga akan menyebabkan kesehatannya menurun. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi tertentu. Nah, kurangnya gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi penyakit. Nah, penyakit infeksi seperti diare, ispa, dan juga malaria itu dapat mengganggu penerapan nutrisi dan meningkatkan kebutuhan tubuh akan zat gizi, mengurangi status gizi jika asupan makanan tidak mencukupi. Faktor ini juga didukung oleh fasilitas kesehatan yang kurang. Keterbatasan fasilitas seperti rumah sakit dan juga puskesmas akan mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan medis yang diperlukan. Baik, sekalian penyampaian materi dari saya mengenai konsep dasar timbulnya penyakit berdasarkan jaring-jaring sebab akibat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.